Kita akan kembali terhubung bersama dengan dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Kapolres Malang ada AKBP Ferly Hidayat yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi Pak Ferly. Selamat pagi. Baik Pak Ferly, seperti apa informasi terupdate yang bisa dibagikan dari Polres Malang pasca insiden kerusuhan tadi malam? Ya, pertama-tama saya selaku Kapolres Malang menyampaikan berduka cita dan prihatin atas kejadian atau peristiwa pada pertandingan Arema melawan Persebaya. Jadi selama 90 menit pertandingan tadi sesungguhnya berjalan dengan sangat baik. Ketika selesai ditiupnya peluit tanda berakhirnya pertandingan, baru di situ terdapat beberapa insiden di mana beberapa penonton masuk ke dalam lapangan. Petugas pengamanan mencoba untuk memberikan himbauan, dilanjutkan dengan karena tetap juga masuk ke dalam lapangan, petugas kemudian melakukan penghalangan supaya penonton tidak masuk sampai ke dalam lapangan. Tetapi kemudian lebih banyak lagi yang turun dan mulai mengerubuti beberapa pemain dari Arema FC. Hingga kemudian dilakukan penghalauan oleh petugas. Banyak dari penonton yang lari berebutan keluar dari dalam stadion. Itu yang menyebabkan ada beberapa penonton yang terhimpit, yang jatuh kemudian terinjak karena berebutan keluar dari stadion. Seperti itu. Baik. Pak Ferly, kami konfirmasi tadi Anda katakan bahwa ada sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan. Apakah penonton ini berasal dari dalam tribun atau dari luar stadion? Dari dalam tribun. Dari dalam tribun mereka turun ke dalam lapangan. Melompat di pagar turun ke dalam lapangan ya. Kami juga mendapatkan informasi ada 2 anggota Polri yang meninggal dunia. Bisa dikonfirmasi Pak Ferly? Betul, jadi sampai dengan pukul 3 tadi, konfirmasi dari pihak rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan evakuasi korban. Terdapat 127 penonton yang meninggal dunia, 2 diantaranya adalah petugas dari kepolisian yang ikut melakukan pengamanan dalam pertandingan malam hari ini. Baik, saat ini seluruh jenazah apakah sudah dibawa ke rumah sakit, ketiga rumah sakit tadi atau ada rumah sakit tambahan, Pak Ferly? Sudah dilakukan evakuasi, selesainya pertandingan, selesainya insiden maksud kami, itu langsung kita lakukan evakuasi dengan menggunakan kendaraan-kendaraan milik Polri, kendaraan-kendaraan milik TNI, karena memang waktu proses evakuasi, kendaraan dari luar mau masuk ke dalam itu tidak bisa karena masih ada beberapa massa penonton yang menghalangi jalan. Baik. Pak Ferly, dari pemeriksaan awal, pemeriksaan sementara, apa sebenarnya yang menyebabkan kerusuhan ini terjadi? Apakah pengamanan yang begitu ketat atau memang dari supporternya yang sulit untuk diatur atau seperti apa? Sampai dengan sejauh ini ada alasan kenapa para penonton turun ke lapangan, yakni meluapkan kekecewaannya karena hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Persebaya. Demikian. Jadi sejauh ini karena hasil pertandingan yang tidak memuaskan dari supporter lawan, itulah yang memicu dari supporter ini kemudian protes dan turun ke lapangan. Pak Firly. Turun ke lapangan. Betul, betul. Serta melakukan penghadangan ya di jalan keluar stadion. Ada sekelompok penonton yang melakukan penghadangan. Mereka sempat juga melakukan pengerusakan terhadap mobil dinas milik anggota Polri yang akan digunakan untuk mengawal pemain dari Persebaya. Baik. Kecewa dengan skor hasil pertandingan, apakah sebelumnya juga ada sempat ada cekcok begitu selama pertandingan atau seperti apa selama 90 menit bermain? Selama 90 menit permainan
karena memang skor tadi berkejar-kejaran, tapi overall berlangsung dengan sangat baik, sehingga sampai dengan peluit ditiup dan Arema dinyatakan kalah 2-3. Saat itulah ada beberapa penonton yang meluapkan kekecewaannya. Baik, Pak Firly, kami konfirmasi apakah yang melakukan protes ataupun penyerangan ini semuanya dari fans dari Aremania. Apakah juga ada dari Persebaya atau seperti apa? Untuk pertandingan malam ini dari Panpel Arema tidak memberikan kuota kepada pendukung Persebaya, sehingga memang praktis malam hari ini hanya dihadiri oleh pendukung dari pihak Arema FC. Baik, artinya kami konfirmasi tidak ada sama sekali penonton ataupun supporter dari Persebaya, begitu Pak Firly? Ada beberapa penonton pendukung Persebaya yang mencoba untuk masuk, tetapi berhasil diamankan oleh petugas keamanan yang menjaga pintu-pintu loket. Kami berhasil mengamankan ada 8 orang pendukung Persebaya yang mencoba masuk, tapi tidak sampai masuk, langsung kami amankan. Baik, artinya semua penonton dari Panpel, ya. Artinya semua penonton ini dari Aremania, begitu ya Pak Firly? Betul, betul. Baik, total ada berapa penonton yang hadir tadi malam? Kalau dari Panpel menyampaikan malam hari ini tadi dihadiri sekitar 42.000 penonton. 42.000 penonton begitu ya Pak ya? Sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi sudah sejauh mana, ada berapa orang yang diperiksa Pak Firly? Untuk terkait dengan hal tersebut, kami mohon waktu karena masih terus, kami juga masih lama, termasuk upaya-upaya mitigasi pasca kejadian ini. Tentu pihak keamanan, Forkopimda, Kabupaten Malang terus akan melakukan komunikasi juga dengan rekan-rekan Aremania pasca kejadian ini. Barang bukti yang turut disita adakah Pak? Mungkin dari CCTV atau seperti apa? Ini masih terus dilakukan, masih berproses. Kami mohon waktu karena memang masih berlangsung pelaksanaannya. Baik, Pak Firly, sebelumnya kami sempat bertanya dan juga ada laporan dari rekan kami Fajar dari kawasan luar stadion. Kami melihat ada bangkai mobil yang terbakar. Apakah kerusuhan ini juga berlanjut di luar stadion? Bukan. Jadi memang ada dua titik peristiwa. Yang pertama penghadangan pemain Persebaya yang hendak keluar dari stadion. Yang kedua supporter pendukung yang masuk ke dalam lapangan sepak bola. Jadi ada dua titik peristiwa tadi. Baik, artinya ada dua peristiwa yang terjadi, tidak hanya kerusuhan di dalam stadion, tapi juga ada penghadangan dari tim Persebaya untuk keluar. Sejauh ini ada berapa petugas yang diturunkan Pak untuk mengamankan gelaran pertandingan tadi malam dan juga pasca kerusuhan? Kami menurunkan 2.034 personel keamanan. Di samping itu juga kami sudah menyiapkan 50 personil yang standby di Polres dan juga malam hari ini kami turunkan. Kemudian juga kami melakukan penebalan terhadap personel-personel yang ditempatkan di pintu-pintu masuk Kabupaten Malang seperti exit tol Pakis, exit tol Lawang, dan exit tol Singosari, bekerja sama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang Kota dan Polres Batu. Baik, Pak Firly, terima kasih untuk informasinya. Kami masih akan menantikan informasi terkini dari Anda. Terima kasih atas waktunya, Pak Firly, Kapolres Malang, AKBP Firly Hidayat.